action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2024. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian negara maju dan negara berkembang. Perkenalkan, nama saya Akmal Zakiri Sandani, nomor urut 2. Saya Hanundia Imtiaz, nomor urut 13. Saya Hanifah Kamilazara, nomor urut 12. Saya Vicky Salafiatun Nufus, nomor urut 11. Saya Nuzuliana Ilafatur Rahma, nomor urut 26. Saya Solahatun, nomor urut 37. Saya Fa'anul Bangau, nomor absen 9. Pengertian negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah sebuah bentuk negara yang menikmati standar hidup relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi merata. Contoh negara maju adalah Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Australia. Sedangkan negara berkembang ialah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Contoh negara berkembang adalah Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Negara maju berdasarkan sifatnya sejak umum yang bisa kita lihat dari kondisi saat ini. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan bisa pula dilihat dari kekuatan militernya. Negara maju pada umumnya memiliki ketertarikan yang tinggi pada kerjasama antar negara, sehingga bisa kita lihat bahwa terbentuknya organisasi internasional banyak beranggotakan negara maju. Negara maju memiliki kesadaran bahwa kerjasama dapat menguntungkan setiap pihak, misal dalam tujuan untuk kerjasama meningkatkan ekonomi maupun perdamaian. Selanjutnya ciri-ciri negara maju. Yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Yang kedua, keamanan terjamin. Yang ketiga, terjamin kesehatan. Yang keempat, kecil angka pengangguran. Yang kelima, pengusahaan iptek. Yang keenam, tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Selanjutnya, negara berkembang. Secara garis besar, negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya. Namun pembangunan tersebut ada pada banyak faktor, misalnya dari kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan hal-hal lainnya dengan berkaitan dengan kualitas hidup. Masyarakat di negara tersebut masih belum bisa memenuhi target. Ciri negara berkembang. Yang pertama, mendapatkan per kapita cenderung lebih rendah. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Yang kelima, besarnya angka pengangguran. Yang keenam, impor lebih tinggi dibanding dengan ekspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara maju. Yang pertama, yakni memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara maju memiliki pendapatan per kapita tinggi tiap tahunnya. Menurut Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR, negara dengan pendapatan per kapita di atas 12.375 US dollar per tahun digolongkan sebagai negara maju. Yang kedua, keamanan terjamin. Tingkat keamanan negara maju sudah lebih terjamin dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini juga merupakan efek samping dari canggihnya teknologi di negara maju. Dengan teknologi canggih, fasilitas keamanan dan teknologi persenjataan turut berkembang dengan lebih baik. Ketiga, yakni terjaminnya kesehatan. Selain terjaminnya keamanan, kesehatan pada sebuah negara maju juga sudah terjamin. Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan petugas medis terlatih yang handal. Ciri-ciri yang keempat yakni adalah kecilnya angka pengangguran. Di negara maju, angka pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satu negara maju seperti Amerika Serikat memiliki total pekerjaan produktif sebanyak lebih dari 163 juta jiwa per Januari 2022 menurut Statista. Dengan tingginya jumlah tenaga kerja dan kecilnya angka pengangguran, negara bisa dikatakan sukses menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sedang dalam masa produktif. Masyarakat yang bekerja juga turut menyumbang angka PDB per kapita suatu negara. Yang kelima, menguasai iptek. Penduduk negara maju cenderung sudah sangat menguasai iptek. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sudah menggunakan teknologi canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan sehari-hari.
Beberapa negara maju yang unggul karena mengandalkan teknologinya yakni Finlandia. Negara kecil di utara benua Eropa ini menempati urutan pertama di dunia di depan Amerika Serikat sebagai negara dengan teknologi paling maju di dunia. Menurut laporan terbaru yang disusun oleh Program Pembangunan PBB atau UNDP. Yang keenam, tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat impor karena unggulnya SDM dan teknologi yang dimiliki. Selain itu, negara tersebut juga sangat baik dalam memanfaatkan hasil SDA untuk kemakmuran negara. Selanjutnya, ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita cenderung rendah. Pendapatan per kapita di negara berkembang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Menurut data dari World Bank, negara dengan pendapatan per kapita rendah diukur berdasarkan jumlah pendapatan per kapita di bawah US dollar 975 per tahun. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Tidak seperti di negara maju. Keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara berkembang juga masih tergolong tinggi. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan layak dipakai, menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, angka kematian di negara berkembang juga lebih besar dibandingkan dengan angka kematian di negara maju, yang kemudian mengakibatkan rendahnya angka harapan hidup. Yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan negara maju, karena tidak terkendalinya perkembangan penduduk. Hal ini merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Dalam waktu panjang, membludaknya angka penduduk bisa menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara. Misalnya, ketersediaan fasilitas umum akan terasa kurang, terbatas lapangan pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang membuat situasi kehidupan masyarakat jadi kurang ideal. Yang kelima, besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang, angka pengangguran masih tergolong tinggi karena lowongan pekerjaan yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Yang keenam, impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor, dikarenakan rendahnya pengelolaan SDA dan SDM. Negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya, konsep negara maju dan berkembang serta pasar bebas. Yang pertama, tahap penting dalam pertumbuhan dan perkembangan negara. Yang A, masyarakat tradisional atau the traditional society. Masyarakat tradisional merupakan suatu masyarakat yang strukturnya dibangun dalam fungsi produksi yang terbatas. Nah, pada tahap ini penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat sederhana serta tingkat penghasilannya masih rendah. Untuk ciri-cirinya, itu yang pertama, struktur sosial masih bersifat hierarkis. Yang kedua, produktivitas dalam perekonomian masih rendah. Yang ketiga, sistem kerja bersifat turun-temurun. Dan yang keempat, produktivitas masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, atau yang terakhir, mata pencaharian di sektor pertanian. Lalu yang B, prakondisi menuju tinggal landas atau the precondition for take off. Di sini masyarakat mulai meninggalkan cara-cara tradisional serta mengubah teknologi ke arah yang lebih produktif dan efisien. Perekonomian pada masa ini mulai mengalami kemajuan secara bertahap, yaitu ciri-cirinya yang pertama, masyarakat sedang menuju pada perubahan di segala bidang. Yang kedua, masyarakat makin mengenal teknologi produktif. Yang ketiga, masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan sebagai tempat menabung. Yang keempat, kegiatan perekonomian bergerak lebih maju. Selanjutnya yang C, masa tinggal landas atau the age of take off. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya berbagai usaha produktif yang terus berkembang. Terjadi perubahan yang drastis di bidang sosial maupun politik, yaitu ciri-cirinya yang pertama, usaha produksi yang dilakukan terus berkembang. Yang kedua, kegiatan industri lebih dominan di dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pendapatan per kapita terus meningkat. Dan yang terakhir yaitu masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kisaran waktu 20 tahun. Yang D, tahap menuju kedewasaan atau kematangan, the drive to maturity.
Pada tahap ini, masyarakat sudah mulai optimal menggunakan teknologi modern pada sebagian besar kegiatan ekonomi. Industri mulai berkembang untuk menggantikan ketergantungan pada barang impor. Ciri-ciri lainnya yaitu yang pertama, industri modern makin banyak tumbuh dan berkembang. Yang kedua, tenaga kerja lebih terdidik. Yang ketiga, pekerjaan berubah dari yang mengandalkan tenaga menjadi mengandalkan pikiran. Yang keempat, masyarakat mengharapkan sesuatu yang baru. Masa konsumsi tinggi, the age of high mass consumption. Ciri-ciri konsumsi tinggi, yang pertama, perkembangan kegiatan industri ditujukan untuk menciptakan barang-barang konsumsi yang tahan lama dan kegiatan jasa. Yang kedua, pendapatan per kapita meningkat dengan cepat. Yang ketiga, masyarakat mampu membeli barang konsumsi yang melebihi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier banyak dibeli masyarakat. Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi menitik beratkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Regionalisasi kawasan dunia adalah pengelompokan suatu wilayah di dunia atas dasar dan tujuan tertentu, terdiri dari beberapa negara untuk menjalin dimensi antara anggota, untuk menjalin interdependensi antara anggotanya dan interaksi dengan negara lain. Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan, regionalisasi suatu kawasan dunia atas dasar kepentingan ekonomi dengan tujuan meningkatkan ekonomi negara dan kawasannya. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama antar negara bentuknya bermacam-macam, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lainnya. Tujuan kerjasama antar negara yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan berbagai kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara maju dan berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, terbatasnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, tuntutan era globalisasi. Yang keempat, keinginan membuka kerjasama. Dan yang kelima, keinginan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Bentuk kerjasama antara negara berkembang di dunia. Kerjasama bilateral, bentuk kerjasama yang satu ini dilakukan antara dua negara, misalnya kerjasama antara Indonesia dengan Jepang atau kerjasama antara Rusia dengan India. Bentuk kerjasama ini memiliki tujuan untuk membina hubungan lebih erat antara kedua negara yang meliputi banyak bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, dan militer. Yang kedua, kerjasama regional. Untuk kerjasama regional terjalin antara negara-negara yang berada dalam satu wilayah atau kawasan. Tujuan utama dari bentuk kerjasama ini adalah untuk menciptakan perdagangan bebas di negara-negara pada kawasan tertentu hingga membuat fakta pertahanan dan keamanan bersama. Beberapa contoh dari bentuk kerjasama regional ini antara lain Uni Eropa, ASEAN, NAFTA, UNASUR, APEC, Uni Afrika, CIS, dan NATO. Yang ketiga ada kerjasama multilateral. Sesuai namanya, bentuk kerjasama multilateral dilakukan oleh negara-negara yang tidak dibatasi dengan kawasan region, sehingga kerjasama ini bisa meliputi negara-negara di berbagai kawasan. Bidang kerjasamanya cukup beragam, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, dan militer. Contoh kerjasama bentuk multilateral ini adalah OKI, OPEC, Liga Arab, dan The Commonwealth of Nations. Lalu yang selanjutnya kerjasama internasional. Selain itu ada juga kerjasama internasional yang dilakukan oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia tanpa adanya batasan-batasan yang khusus. Contohnya dari kerjasama internasional ini hanya PBB yang mempunyai banyak badan khusus seperti UNESCO, UNICEF, UNDP, IMF, WHO,
FAO, ILO, WTO, dan UNHCR. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.